Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mauza semua dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya, di Cahaya Mauza Motor. Di video ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pada isi dari karburator sepeda motor, beserta fungsi dan mekanisme kerjanya. Namun sebelum lanjut, saya mengajak Sobat Mauza semua untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang dan terus berbagi seputar tentang dunia otomotif dengan cara like, subscribe, komen dan share. Terima kasih. Karburator merupakan salah satu komponen pada bagian mesin sepeda motor. Adapun fungsi utama pada karburator, yaitu mencampurkan bahan bakar dan udara untuk dijadikan gas, dan kemudian dialirkan menuju ke ruang pembakaran. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai komponen pada isi dari karburator, serta fungsi dan mekanismenya. Berikut adalah penjelasan mengenai karburator pada sepeda motor, yaitu: pertama, fungsi karburator yang sudah dijelaskan di awal video. Kedua, bagian karburator. Ketiga, mekanisme kerja pada karburator. Dan yang keempat, permasalahan yang sering terjadi pada karburator dan penanganannya. Pada unit karburator, terdapat komponen-komponen yang sangat penting. Mari kita bahas satu persatu. Kita akan membahas mulai dari bagian depan pada karburator, yaitu mulai dari lubang venturi atau celah venturi pada karburator, yang mana merupakan celah sirkulasi udara menuju ke bagian-bagian tertentu di luar dari corong hisap utama pada karburator. Nah, di sini terdapat ISC atau idle speed control. Dan yang saya beri tanda panah ini juga merupakan sirkulasi pembuangan pada mangkok karburator pada bagian bawah. Dan ini merupakan spoiler atau setelan angin untuk beberapa daerah tertentu. Ada yang mengatakan ini spunya. Nah, ini setelan angin ya. Dan yang saya beri tanda panah ini merupakan sirkulasi pada venturi dalam, yaitu ada celah sirkulasi kap. Dan ketiga tanda ini sirkulasi dari pilot jet. Lalu pada bagian kanan terdapat dari sirkulasi ESC atau idle speed control yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, itu pada venturi bagian dalam. Oke, kita akan pindah ke bagian kanan karburator. Pada bagian kanan ini terdapat tiga komponen penting, mulai dari katup kupu-kupu atau butterfly valve atau serta tuas untuk pemancing dari minyak. Dan kemudian ada pembuluh membran yang terdapat pada karburator. Yang ada warna merah itu, yang bulat ya, pembuluh dari membran. Pada bagian dalam membran ini terdapat o-ring atau seal karet serta membrannya. Kemudian terdapat kuningan sebagai seal serta katup. Dan nah, terdapat dua lubang dari sirkulasi masuk dari ESC itu sendiri. Dan kemudian pada bagian atas. Nah, pada bagian atas ini merupakan pengatur dari naik turunnya jarum pada main jet, yaitu terdapat sebuah vakum serta jarum. Pada jarum ini terdapat 4 atau 5 tingkatan ya, yang bisa dirubah-rubah sesuai dari kebutuhan. Dan kemudian pada bagian vakum ini terdapat saluran udara dan pencampuran minyak utama. Selain dari pilot jet, selanjutnya kita akan beralih pada bagian komponen bawah. Karburator terdapat satu buah pelampung serta jarum. Pelampung atau sebagai katup penutup dari minyak langsung yang dari tangki. Dan ini merupakan jarum pelampung yang berfungsi membuka serta menutup pada bagian minyak sesuai dari perintah pelampung karburator. Lalu pada bagian ini terdapat dari elastis atau main dari jarum pelampung tersebut. Dan kemudian terdapat dua sirkulasi utama, yaitu pilot jet serta main jet. Namun masing-masing terdapat dua perbedaan, yaitu pada pilot jet bekerja pada RPM bawah, sedangkan main jet akan bekerja pada putaran menengah ke atas. Dan tidak hanya sebagai penutup. Di sini terdapat bagian dari pompa untuk sirkulasi minyak menuju ke
venturi utama, atau pada corang utama karburator. Tidak semua jenis karburator pada sepeda motor yang menggunakan pompa eksternal ini, namun untuk pada motor biasanya pada cc besar ya yang masih menggunakan pompa eksternal tersebut. Dan pompa itu akan bekerja ketika tuas gas ketika ditarik penuh dalam keadaan motor masih kondisi mati atau belum menyala. Pada pompa tersebut merupakan pemancing pada bahan bakar utama menuju ruang bakar ketika motor sedang keadaan dingin. Dan pada bagian ini terdapat dari kontrol sirkulasi udara menuju ke eksternal venturi. Dan kemudian terdapat ESC atau idle speed control. Biasanya untuk beberapa pada bagian motor, ini terhubung pada elektrikal atau bagian kabel bodi, di mana sebagian dari sistem ESC ini ada beberapa motor yang masih dikontrol oleh CDE. Namun ada juga yang sudah sistem otomatis. Lalu pada bagian sirkulasi ESC yang masih dikontrol oleh CDE, biasanya terhubung dua kabel. Ketika kabel ESC bekerja, maka pada bagian katup jarum akan menutup dari perintah sistem magnetik yang terhubung dari sistem CDE itu sendiri. Dan ketika ESC bekerja, maka CDE akan memerintahkan dari sistem magnetik untuk membuka katup, sehingga bahan bakar dari bagian bawah akan terlepas ke bagian celah venturi eksternal. Dan sebaliknya, ESC akan tertutup sesuai dari perintah CDE. Ketika saat jalur venturi eksternal tidak dibutuhkan, ESC akan bekerja pada temperatur yang sangat dingin, sehingga membuka katup venturi eksternal untuk mempertahankan atau menstabilkan RPM pada RPM bawah ketika kondisi temperatur mesin sangat dingin atau cukup dingin. Dan selanjutnya adalah pilot jet. Seperti yang sudah kita ketahui, pada bagian pilot jet akan bekerja untuk mempertahankan stasioner atau langsam. Pilot jet ini akan bekerja pada RPM bawah seiring dengan bantuan dari ESC. Jadi, pada bagian stasioner rendah atau pada RPM bawah, maka pilot jet akan menyalurkan minyak atau BBM serta udara yang cukup. Pada posisi ini, pilot jet sangat dibutuhkan bekerja secara maksimal, di mana akan mempertahankan RPM motor dengan stabil di RPM bawah, yaitu bisa disebut dengan stasioner atau idle. Dalam posisi stasioner, sama sekali tidak ada naik turunnya gas, posisi dari katup atau tuas kontrol gas. Namun apabila pada posisi RPM rendah, kondisi mesin putaran tidak stabil atau naik turun, maka besar kemungkinan pada bagian pilot jet atau venturi eksternal, baik itu dari ESC, besar kemungkinan terdapat penyumbatan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai komponen internal serta posisi letak pemasangan pada setiap komponen, saya akan mengajak Sobat Mauza semua untuk selalu mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan serta komentar terkait dari video ini. Setelah kita membahas mengenai komponen penting pada karburator, selanjutnya kita akan membahas pada sistem kerja atau mekanisme pada karburator. Normalnya karburator akan mencampurkan dengan perbandingan 1:14.7 takaran bahan bakar dan udara yang dicampurkan kemudian menuju ke ruang bakar dengan rasio 12:1 hingga 20:1. Lalu pada bagian bawah karburator, tidak hanya pilot jet serta main jet,
yang sangat berperan penting, yaitu terdapat pelampung serta jarum sebagai keran otomatis dalam memberhentikan pasokan bahan bakar. Secara otomatis, bahan bakar tidak akan terbuang sia-sia dari mangkok penutup bawah apabila kerja dari pelampung masih normal atau tidak ada kendala. Dan pada posisi atas terdapat pervakum serta vakum dan jarum main jet. Dari beberapa komponen yang saya sebutkan tadi, itu merupakan komponen penting pada isi unit karburator. Dan materi pembahasan selanjutnya yaitu sistem kerja dari karburator saat awal mesin motor mulai dihidupkan. Saat itu pula, udara akan memasuki venturi internal. Dan selanjutnya, pilot jet akan mulai meniupkan atau menyuplai bahan bakar untuk memasuki ruang pembakaran. Saat posisi seperti ini, motor dalam keadaan posisi stasioner. Dan ketika kontrol gas mulai terbuka, udara akan semakin deras masuk ke pembakaran. Dan sehubungan dengan vakum, serta main jet juga akan merespon dari derasnya udara yang masuk ke pembakaran. Ketika vakum mulai naik ke atas, pasokan bahan bakar akan terbuka dari posisi main jet. Seiring terbukanya jarum jet yang disebabkan oleh vakum, bahan bakar akan mengikuti atau mengimbangi seiring dengan masuknya udara pada ruang bakar. Selanjutnya, ketika vakum mulai turun, pilot jet akan kembali bekerja dan main jet akan tertutup seiring turunnya jarum pada vakum karburator. Namun, sempurnanya kerja pilot jet tergantung dari setelan angin sehingga tercampurnya udara dan bahan bakar pada setelan angin ini. Apabila kita memutar mulai ke arah kanan, searah jarum jam, pasokan bahan bakar melalui pilot jet akan berkurang. Pada kondisi ini, biasanya motor akan tersendat. Dan sebaliknya, ketika kita memutar, setelan angin berlawanan dari arah jam, maka RPM pada motor akan naik seketika. Perlu diketahui, putaran setelan pada setelan angin yang ideal sekitar 2,5 putaran 360 derajat berlawanan dari arah jarum jam. Akan tetapi perlu digarisbawahi, setelan akan berubah-ubah tergantung dari tipe, jenis, serta merek motor dan jenis karburator yang digunakan. Oke, semoga video ini menjadi edukasi dan menambah wawasan Sobat Mauza semua. Terima kasih sudah menonton.